Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sijai, guru SMP Negeri 14 Depok, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Jawa Barat. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam penggerak. Salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Dan strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid perlu memperhatikan pendekatan holistik terhadap pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan, minat, potensi, dan juga kesejahteraan siswa. Ada beberapa strateginya untuk menjalankan konsep tersebut, yaitu yang pertama itu pengendalian individu dan kepentingan murid. Maka ketika melakukan pendekatan ini harus dilakukan dengan cara pendekatan awal sebagai pengenalan terhadap murid secara personal, termasuk di dalamnya pendekatan atau pengenalan terhadap minat, bakat, kebutuhan khusus, dan latar belakang keluarga. Juga dilakukan dengan tes minat serta bakat untuk membantu mengarahkan murid ke bidang yang sesuai dengan potensi mereka. Dalam hal ini, dalam kegiatan yang saya lakukan di sekolah atau di kelas, yaitu dengan cara melakukan tes diagnostik awal untuk melihat sejauh mana peserta didik itu bisa memiliki kemampuan apa yang telah mereka miliki, dan untuk membaca, mendalami sejauh mana pengetahuan yang mereka ketahui terkait dengan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Lalu yang kedua, strateginya adalah bagaimana seorang pendidik itu bisa berperan sebagai fasilitator. Menjadi fasilitator dalam pembelajaran diantaranya bahwa pendidik itu memberikan bimbingan dan juga dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individual murid. Yang kedua, pendidik juga harus bisa berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik, menerapkan pendekatan berpihak kepada murid, baik itu kepada teman sejawat di tempat sekolah sendiri ataupun kepada rekan-rekan di sekolah lain. Lalu yang ketiga, dilakukan dengan cara penilaian holistik. Maka gunakanlah metode penilaian yang mencakup berbagai aspek perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, aspek sosial, aspek emosional, juga aspek kreatif. Lalu usahakan ketika melakukan penilaian holistik ini difokuskan pada penilaian formatif, penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu murid berkembang secara berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kelas itu bisa berbasis kolaborasi. Artinya dalam kelas ini murid dikelompok-kelompokkan, difasilitasi agar murid-murid itu bisa berkolaborasi di antara siswa, seperti diskusi kelompok, kemudian membuat proyek tim, juga presentasi secara bersama. Nah, kelas berbasis kolaborasi ini tidak hanya mengembangkan keterampilan sosial saja, tetapi juga mendukung untuk pengembangan kemampuan kepemimpinan, juga kerjasama. Lalu yang berikutnya, ruang untuk eksplorasi kreatif. Maka usahakanlah dalam menjalankan konsep Ki Hajar Dewantara ini sebagai seorang pendidik, kita harus menyiapkan waktu dan fasilitas bagi siswa untuk mengembangkan minat serta bakat mereka di luar kurikulum formal seperti seni, olahraga, musik, dan lain-lainnya. Lalu kemudian kita juga harus mendukung inisiatif murid dalam mengorganisir acara, pameran, ataupun pertunjukan untuk menunjukkan kreativitas mereka. Jadi mereka harus banyak diberikan kesempatan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutama di sekolah kami seperti ada kegiatan Jumat, kultum, dan acara-acara lain seperti pensi. Mereka pun harus dilibatkan untuk mengisi acara. Lalu kemudian strategi yang berikutnya adalah teknologi dalam pembelajaran.
Maka sudah selayaknya seorang guru, seorang pendidik itu menggunakan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis individual maupun kolaboratif. Jadi adalah sebuah kebutuhan zaman saat ini di mana seorang guru memanfaatkan IT, teknologi dalam pembelajaran, baik itu dalam proses pembelajarannya maupun dalam hal penilaian. Ada berbagai macam aplikasi, platform pembelajaran yang secara online, serta alat-alat interaktif yang bisa membantu mempersonalisasi pengalaman belajar di kelas bagi siswa. Lalu kemudian terakhir, kesimpulannya adalah bahwa dengan menerapkan strategi ini, pendidikan yang berpihak pada murid itu akan dapat terwujud dengan lebih baik. Kemudian tercipta lingkungan belajar yang memungkinkan setiap murid itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya dan meraih kesuksesan secara holistik. Mari kita menjadi guru yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih.